Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, dimanapun berada. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin. Sebuah kisah terbaru menemani aktivitas teman-teman di hari Minggu ini dalam judul Kontrakan Berdarah. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Fakta Sejarah. Mas, kamu dengar nggak? Suara Rani bergetar, pelan tapi jelas. Baskara yang baru saja merebahkan tubuh di ranjang langsung membuka mata. Lampu kamar remang, hanya cahaya redup dari bohlam kuning tua yang menggantung di langit-langit. Ia menoleh ke arah istrinya. Dengar apa? Rani menarik selimut sampai ke dagu. Ada yang nangis dari arah ruang tamu, Mas. Baskara diam beberapa detik. Telinganya menajam, mencoba memastikan, dan benar saja, samar-samar terdengar suara lirih perempuan. Tangisan pelan, seperti orang menahan sakit atau kesedihan mendalam. Bulu kuduknya langsung berdiri, akan tetapi ia cepat-cepat menghela nafas, mencoba menenangkan diri dan istrinya. Mungkin cuma kucing itu. Kamu tahu kan, suara kucing kadang mirip orang nangis. Rani menggeleng cepat. Enggak, Mas, itu suara cewek, jelas banget. Baskara bangkit duduk di tepi ranjang. Ia melirik jam dinding. Jarum menunjuk pukul 00.43 dini hari. Tengah malam, sunyi, hanya ada tangisan samar yang sesekali terdengar dari ruang tamu. Mas, jangan keluar, ucap Rani buru-buru menahan lengannya. Aku takut. Baru aja kita pindah, jangan aneh-aneh. Baskara menatap mata istrinya. Rani tampak benar-benar ketakutan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu kalau ia tinggalkan, Rani bisa histeris. Akan tetapi kalau tidak dicek, perasaannya sendiri tidak akan tenang. Tenang saja, aku cuma ngintip sebentar, kata Baskara, meski hatinya pun berdebar kencang. Belum sempat ia berdiri, suara pintu depan tiba-tiba berdecit panjang, seperti ada yang mendorong perlahan. Krak. Rani menjerit kecil, lalu buru-buru menutup telinga dengan bantal. Ya Allah, Mas, ada orang masuk. Jangan keluar, aku mohon. Baskara terdiam. Ia memang mendengar jelas. Pintu depan seperti digeser atau dibuka. Suara engselnya menyeret panjang, lalu hening. Kalau benar ada orang masuk, aku harus lihat. Gimana kalau maling? Kata Baskara, mencoba meyakinkan diri. Mas, jangan. Aku lebih takut kalau ternyata bukan maling. Rani berkata lirih sambil menunduk. Suaranya pecah menahan tangis. Baskara terdiam. Ucapan istrinya membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Kalau bukan maling, lalu siapa? Batin Baskara bergemuruh. Baskara berjalan perlahan ke arah pintu kamar. Setiap langkah terasa berat. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Tidak ada suara. Tiba-tiba, terdengar langkah menyeret dari arah ruang tamu. Pelan, berat, seperti ada sesuatu yang diseret di lantai. Seret, seret. Baskara mundur selangkah. Jantungnya berdetak makin keras. Rani menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Mas, ada orang? Entahlah, jawab Baskara lirih. Tapi ini bukan langkah biasa. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di depan pintu kamar. Sakit. Suara perempuan itu lirih, menyayat hati. Rani langsung menjerit pelan dan menutupi kepalanya dengan selimut. Mas, kita pindah aja besok ya. Aku gak mau tinggal di sini. Baskara menatap ke gang pintu, tangannya gemetar. Ia memberanikan diri untuk bersuara. Siapa di luar? Teriak Baskara, meski suaranya bergetar. Namun tak ada apa-apa, hanya beberapa detik. Lalu ada ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Rani menangis tertahan. Mas, jangan dibuka, aku mohon. Baskara terpaku. Ia menempelkan telinga ke pintu. Suara nafas berat terdengar dari balik pintu, seperti seseorang berdiri tepat di luar. Lalu sebuah bisikan pelan terdengar jelas. Kenapa kalian di sini? Baskara mundur cepat. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke Rani yang semakin histeris.
Ran, ada suara perempuan. Dia nanya kenapa kita di sini. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, kita salah pilih rumah. Aku gak mau di sini lagi. Suara langkah menyeret itu kembali. Kali ini menjauh. Dari ruang tamu, suara pintu depan berderit lagi. Lalu hening. Baskara menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia berusaha menenangkan istrinya. Udah, mungkin cuma perasaan kita. Udah yuk, tidur ya. Besok kita bahas lagi. Tapi mas, udah aku jagain kamu. Kamu tidur aja ya. Rani akhirnya terdiam, meski tubuhnya masih gemetar. Ia memeluk erat bantal. Matanya memejam rapat, seakan ingin mengusir semua suara. Baskara duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Ia tidak berani keluar, tapi juga tidak bisa tidur. Malam pertama di rumah kontrakan itu baru saja dimulai, dan ia sudah yakin ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan pagi, anak Baskara masuk. Ayah, tadi aku lihat mbak-mbak duduk di pojok kamar ya. Suara Naya, anak Baskara lirih sambil menarik ujung kaos Baskara. Baskara yang sedang merapikan bantal langsung terdiam. Ia menoleh ke arah anak perempuannya itu. Mbak, maksud kamu siapa nak? Di kamar kita? Naya mengangguk pelan. Matanya menatap lurus ke sudut ruangan yang gelap, tepat di antara lemari dan tumpukan kardus pindahan. Dia rambutnya panjang ya, bajunya putih. Duduk aja, gak ngomong apa-apa. Dia cuma lihat aku. Baskara otomatis menoleh ke arah yang ditunjuk. Sudut itu kosong, hanya bayangan kardus yang menumpuk tak beraturan. Akan tetapi, jantungnya berdetak lebih cepat. Nah, mungkin kamu ngantuk, kamu kecapean. Kita tadi sibuk pindahan kan? Jadi suka kebayang aneh-aneh. Ujar Baskara mencoba tersenyum. Tapi aku lihat beneran ya, dia senyum ke aku, tapi matanya serem. Suara Naya mengecil, seperti takut kalau sosok itu masih mendengar. Rani yang sedari tadi merapikan pakaian di lemari, ikut menoleh. Naya, udah, jangan ngomong gitu ah. Kamu bikin mama tambah takut. Naya diam, lalu mendekat ke pelukan ibunya. Tapi ma, aku beneran lihat, Mbak itu duduk aja, terus tiba-tiba hilang. Baskara merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Udara kamar memang tidak wajar, padahal AC belum dinyalakan. Semacam angin lembab yang menempel di kulit, membuat tengguknya merinding. Ia menarik nafas panjang. Udahlah Naya, jangan dipikirin. Malam ini kita tidur bareng dulu di kamar ini, biar semua lebih tenang. Malam itu mereka bertiga tidur dalam satu kamar. Rani di sisi kiri, Naya di tengah, Baskara di kanan. Lampu dibiarkan menyala remang. Hanya bohlam kuning yang menggantung di langit. Baskara berusaha memejamkan mata, akan tetapi semakin ia mencoba, semakin terasa hawa aneh yang menekan dadanya. Bau anyir samar tiba-tiba muncul. Bukan bau darah segar, melainkan bau amis bercampur busuk yang menusuk hidung. Baskara menoleh ke arah Rani. Istrinya masih terjaga, menutup hidung dengan punggung tangan. Mas, kamu cium bau itu enggak? Tanya Rani berbisik. Baskara mengangguk. Iya, bau anyir. Dari mana ya? Rani memeluk Naya lebih erat. Aku gak nyaman mas. Rumah ini kayak ada yang ngawasin. Belum sempat Baskara menjawab, terdengar suara berderit dari arah lemari. Perlahan, seperti ada sesuatu yang menggeser di dalamnya. Krak. Baskara langsung bangun dan duduk. Itu suara apa? Rani juga terlonjak. Mas, jangan bilang ada tikus besar di lemari. Namun suara itu berbeda. Bukan suara hewan kecil, lebih berat dan pelan. Seakan-akan ada tangan yang sedang menggeser papan kayu. Naya tiba-tiba terbangun. Matanya menatap lurus ke arah lemari. Ayah, dia keluar lagi. Baskara tercekat. Siapa nak? Naya mengangkat tangan, menunjuk ke sudut kamar. Mbak itu, dia berdiri di samping lemari. Baskara spontan menoleh. Matanya hanya melihat lemari kayu coklat dan kardus. Tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi tubuhnya merinding seketika. Ran, bawa Naya dekat kamu. Jangan biarin dia lihat ke sana, kata Baskara dengan suara rendah tapi tegas. Rani langsung menarik Naya ke pelukannya. Udah Nay, kamu tutup mata nak. Jangan lihat apa-apa. Naya berusaha menutup mata, tapi masih sempat berbisik. Ayah, dia senyum ke aku.
Baskara berdiri, mencoba menguatkan diri. Ia melangkah pelan mendekati lemari. Setiap langkah seperti menantang ketakutannya sendiri. Saat ia sampai di depan lemari, bau anyir makin kuat, seperti ada sesuatu yang membusuk di dalam. Tangannya gemetar saat meraih gagang lemari, tapi ia tetap membuka pelan. Kosong, hanya tumpukan baju dan kardus kecil. Tidak ada apa-apa. Baskara menghela nafas lega. Tapi saat itu juga, suara lirih terdengar tepat di belakang telinganya. Dia masih di sini. Baskara sontak menoleh cepat, akan tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. "Mas!" Rani berteriak kecil dari ranjang. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat banget." Baskara menelan ludah. Ia berjalan kembali ke ranjang, duduk sambil memegang kepala. Ada yang bisik di telinga aku. Rani langsung menutup mulutnya, matanya membesar. "Ya Allah mas, jangan bercanda." "Aku gak bercanda Ran, suaranya jelas, perempuan." Hening beberapa detik, Naya yang masih meringkuk di pelukan ibunya kembali berbisik, "Ayah, dia masih di sana, dia ngeliatin kita." Pukul 2:15 dini hari, suara ketukan terdengar dari arah dapur 3 kali. Tok, tok, tok. Baskara dan Rani saling pandang. Rani memeluk Naya makin erat. "Mas, jangan keluar. Aku mohon, kita kunci pintu kamar aja." Baskara menoleh ke pintu kamar. Sudah terkunci rapat, akan tetapi rasa takutnya tidak hilang. Suara ketukan itu terus berulang, semakin keras. Tok, tok, tok. "Mas, aku gak tahan. Besok kita pindah aja ya. Aku gak peduli uangnya. Aku gak sanggup tinggal di sini," kata Rani panik. Baskara menggenggam tangan istrinya. "Tenang, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga takut Ran, tapi kita tidak bisa kabur gitu aja." Ketukan itu berhenti. Hening beberapa detik. Lalu suara langkah menyeret terdengar menuju kamar. Seret, seret, seret. Semakin lama, semakin dekat. Naya langsung menangis kecil. "Ayah, jangan biarin dia masuk. Aku takut ya." Baskara berdiri, menahan pintu kamar dengan tubuhnya. "Siapapun kamu, jangan ganggu keluarga saya," teriak Baskara. Suara langkah terhenti tepat di depan pintu. Lalu sebuah suara perempuan terdengar, berat dan merintih. "Kembalikan aku." Pintu kamar bergetar hebat. Rani berteriak memeluk Naya erat. "Mas, jangan buka pintu. Jangan." Baskara menahan pintu sekuat tenaga. "Pergi, aku gak ngerti maksud kamu." Tiba-tiba getaran berhenti. Akan tetapi hawa dingin semakin menusuk. Dari bawah pintu, samar-samar tercium bau amis yang lebih kuat, seperti darah segar yang baru keluar. Baskara menahan nafas, dadanya naik turun cepat. "Mas, dengar itu?" Suara Rani lirih, hampir tak terdengar karena tubuhnya gemetar di bawah selimut. Baskara membuka mata lebar-lebar. Jeritan itu lagi. Bukan tangisan lirih seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini jauh lebih keras, melengking, dan seolah menyayat telinga. "Ayah, ada lagi ya." Naya memeluk guling sambil menutup telinga. Baskara segera duduk, nafasnya berat. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Tepat tengah malam. "Kalian di sini saja, jangan kemana-mana ya," ujar Baskara, berusaha terdengar tegar, meski jantungnya berdetak tak karuan. Rani langsung menarik lengannya. "Mas, jangan keluar. Jelas-jelas kalau itu bukan suara manusia." "Aku harus tahu dari mana asalnya." Baskara menepis pelan tangan istrinya, lalu berdiri. Ia meraih ponsel di meja kecil samping ranjang. Layar ponsel menyala sebentar, cukup untuk menerangi beberapa langkah pertamanya. Jeritan itu bergema lagi, panjang, melengking, lalu terputus ketika suasana mendadak sunyi. Langkah Baskara semakin pelan saat keluar kamar. Udara dingin menyergap, menusuk kulit. Dari ruang tamu terdengar suara lain. Televisi menyala sendiri, menyorot layar statis abu-abu penuh bintik. Baskara menelan ludah. "Sial," umpat Baskara. Ia menutup layar ponselnya agar tak terlalu mencolok. Hanya cahaya samar dari televisi yang membuat ruangan tampak asing, penuh bayangan bergerak. "Mas," suara Rani memanggil dari dalam kamar, penuh ketakutan. "Aku di sini," balas Baskara cepat. Tiba-tiba lampu ruang tamu padam serentak.
Televisi juga mati. Gelap gulita. Baskara tertegun, nafasnya tercekat. Dari kegelapan itu terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang jatuh menetes di lantai. Perlahan, ia arahkan ponselnya ke bawah. Di sisi ranjang tamu, di dekat sofa, ada noda merah, seperti darah, basah, melebar. Astagfirullah. Baskara mundur setapak, tangannya bergetar. Ia tahu pasti noda itu nyata, akan tetapi begitu ia dekati, mengarahkan cahaya ponselnya, noda itu lenyap begitu saja. Lantainya kembali bersih. "Mas, kamu lihat apa?" tanya Rani sudah berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat pasi. Baskara menoleh, lalu menggeleng cepat. "Gak usah lihat, masukin Naya ke selimut, jangan biarkan dia keluar." Naya menangis pelan, suaranya serak. "Ayah, aku takut mbak-mbaknya ada lagi ya." Baskara terdiam, dadanya seakan berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah Naya yang masih meringkuk di bawah selimut sambil menunjuk ke sudut kamar. "Dia duduk lagi di sana ya." Suara Naya bergetar, penuh rasa takut. Rani langsung menutup wajah anaknya dengan pelukan. Sudah, jangan lihat." Baskara menatap sudut kamar itu dengan seksama, tapi tak ada apa-apa. Namun, hawa dinginnya begitu menusuk. Udara seolah membeku di sana. Jeritan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di ruang tamu. Keras sekali, membuat kaca jendela bergetar halus. Rani menutup telinga Naya erat-erat, sementara Baskara berdiri kaku. "Kalau begini terus, kita nggak bisa tinggal di sini." Rani bersuara dengan nada putus asa. Baskara menarik nafas panjang. "Kita nggak bisa pindah begitu saja. Uang kita habis buat kontrakan ini. Lalu, kita harus nunggu sampai apa? Sampai anak kita kenapa-kenapa? Sampai ada yang terjadi sama dia?" Rani hampir berteriak. Naya menangis makin kencang. "Ayah, aku nggak mau di sini." Baskara tak bisa berkata apa-apa lagi. Suara jeritan itu lenyap tiba-tiba, berganti dengan hening. Akan tetapi, hening itu justru lebih menakutkan. Kemudian, suara ketukan terdengar pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Baskara menatap Rani. Istrinya membalas menatap dengan mata basah. Tak perlu kata-kata, keduanya sama-sama tahu. Keesokan harinya, Baskara dan keluarga mulai membenahi semua barang-barang. "Mas, kenapa kamu malah ngacak-ngacak laci itu?" Suara Rani terdengar dari belakang. Baskara menoleh sebentar. "Aku cuma mau cari obeng. Lacinya agak macet, jadi aku paksa buka." Tangan Baskara baru saja menarik keluar tumpukan kertas lusuh dan buku catatan kosong. Tapi yang membuatnya terdiam adalah sebuah foto yang terselip di antara tumpukan itu. Foto berukuran kecil, agak menguning di tepinya, tapi jelas sekali menampilkan seorang wanita muda. Wajahnya cantik, dengan rambut hitam panjang tergerai, senyumnya tipis, namun tatapan matanya menusuk, seolah sedang melihat langsung ke arah Baskara. Baskara berusaha menelan ludah. Ada hawa dingin tiba-tiba menyergap, padahal kamar itu siang-siang begini mestinya panas. "Mas, nemuin apa?" Rani mendekat, mencoba mengintip dari balik bahunya. Baskara mengangkat fotonya perlahan. "Ini, kamu kenal wajah ini?" Rani mengernyit. "Siapa itu? Aku gak pernah lihat. Cantik sih, tapi tatapannya aneh ya." Ia menggigit bibir, lalu buru-buru menoleh ke arah Naya yang sedang main boneka di lantai. "Nay, jangan lihat dulu ya." Anak kecil itu mengangkat wajahnya sebentar. "Itu kan mbak-mbaknya ya." Baskara dan Rani sama-sama tertegun. "Mbak-mbaknya?" tanya Baskara cepat. Naya mengangguk polos. Iya yang sering duduk di sudut kamar, rambutnya panjang, sama persis kayak itu." Rani refleks menarik fotonya dari tangan Baskara, lalu meletakkannya kembali ke laci dengan kasar. "Udah, jangan diutak-atik. Aku gak suka, Mas. Dari kemarin rumah ini bikin merinding, sekarang malah ada fotonya segala. Aku gak mau lihat lagi." Baskara menatap laci itu cukup lama. Nafasnya berat. Akan tetapi ia memutuskan untuk menutup rapat laci dan mengunci kembali. "Baik, tapi aku gak bisa berhenti mikirin ini. Naya bisa kenal wajahnya, padahal belum pernah lihat foto ini. Itu gak masuk akal." "Yang gak masuk akal itu kita masih tinggal di sini, Mas." Rani balas dengan nada kesal bercampur takut. "Aku serius, Mas.
rumah ini ada yang gak beres. Sore harinya, Baskara keluar sebentar untuk membeli air galon. Di depan pagar, ia sempat berpapasan dengan seorang tetangga yang lewat sambil menenteng kantong belanja. "Permisi Bu," sapa Baskara sopan. Wanita itu hanya menoleh sekilas. "Baru pindahan ya Mas?" tanyanya datar. "Iya Bu, minggu ini baru masuk, saya Baskara." Tetangga itu tidak menyebutkan namanya, hanya mengangguk kecil. "Hati-hati Mas, rumah itu sudah lama kosong." Baskara spontan bertanya, "Kosongnya berapa lama Bu?" Tetangga itu menunduk, seperti ragu untuk bicara, lalu hanya menggeleng singkat. "Pokoknya lama. Saya dulu sering lihat orang pindah, tapi gak pernah betah." Setelah itu, wanita itu melanjutkan langkahnya cepat-cepat tanpa menoleh lagi. Baskara berdiri terpaku. Kata-kata singkat itu menambah beban di kepalanya. Enggak pernah betah? Kenapa? Malam itu Baskara memutuskan untuk tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan kopi di tangan. Matanya sesekali melirik ke arah laci kamar yang tadi siang ia temukan foto itu. Rani keluar kamar, wajahnya kusut. "Mas, kamu gak masuk tidur?" "Belum ngantuk. Aku mau jaga sebentar, biar kalau ada apa-apa, aku bisa tahu duluan." "Mas, sampai kapan kita harus kayak gini Mas? Rumah ini bikin aku gila." Suara Rani bergetar. Baskara menatap istrinya lekat-lekat. "Aku tahu kamu takut, dan aku juga. Tapi kita harus kuat di depan Naya. Kalau kita panik, dia bisa lebih parah." Rani terdiam. Kemudian ia mendesah panjang, lalu duduk di samping Baskara. "Mas, aku serius. Aku gak nyaman sama foto tadi. Rasanya kayak kita gak boleh nyentuh barang itu." Belum sempat Baskara menjawab, terdengar suara dari kamar. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk lantai pelan. Mereka berdua saling menatap, lalu buru-buru masuk ke kamar. Naya duduk di kasur, dengan mata terbuka lebar. "Ayah, dia di sini lagi," kata Naya lirih. "Di mana Nak?" Baskara mendekat, berusaha tetap tenang. "Di samping kasur. Dia nunjukin sesuatu." Baskara menunduk, mengarahkan lampu ponsel ke bawah ranjang. Tak ada apa-apa. Akan tetapi, samar-samar, ada noda merah kecil di lantai, seperti bercak darah. Enggak mungkin. Baskara mundur selangkah. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Saat itu juga, terdengar suara televisi di ruang tamu menyala sendiri lagi, diikuti dengan lampu yang berkedip-kedip. Baskara memeluk Naya erat-erat. "Sudah Nak, jangan lihat apa-apa." Rani berbisik cepat, hampir putus asa. "Mas, sumpah, aku gak kuat lagi Mas. Rumah ini menyimpan sesuatu yang kita gak ngerti, dan aku yakin foto itu ada hubungannya." Keesokan harinya, Baskara duduk di ruang tamu. "Mas, kamu belum tidur juga?" Suara Rani lirih terdengar dari kamar, tapi Baskara hanya melirik sebentar. "Aku susah tidur, lebih baik aku jaga di luar. Kamu temani Naya aja," jawab Baskara singkat. Jam dinding menunjukkan pukul 1:15. Rumah terasa sunyi, hanya ada suara serangga dari luar jendela. Baskara duduk di kursi ruang tamu dengan kopi yang sudah dingin. Matanya berat, tapi ia paksa tetap terbuka. Baskara baru saja menunduk sebentar ketika sesuatu membuat tubuhnya kaku. Dari sudut matanya, ada bayangan samar duduk di kursi seberang. Baskara menoleh perlahan, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan, wajahnya pucat, rambut hitam panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Duduk dia menatapnya. Kulitnya pucat nyaris putih, bibirnya membiru dan matanya merah berurat penuh dendam. Baskara refleks, berdiri. Kursinya berderit keras. "Siapa kamu?" Suara Baskara pecah. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangannya perlahan. Jari telunjuknya gemetar, menunjuk ke arah kamar utama. Tatapannya tak lepas dari wajah Baskara, membuat bulu kuduknya berdiri. "Mas, ada apa?" Rani keluar kamar dengan wajah panik. Disusul Naya yang mengucek mata. Baskara buru-buru menoleh ke arah mereka. "Masuk lagi, jangan keluar." "Ayah, kenapa?" Naya menangis ketakutan. Saat Baskara kembali menoleh ke kursi itu, sosok perempuan tadi sudah hilang. Kursi kosong, hanya ada kain sarung yang terlipat rapi.
Baskara terengah-engah. Astaga. Rani memegang lengannya kuat. Mas, kamu lihat apa mas? Baskara tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke kursi itu, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ayah, jangan bohong. Tadi ada mbak-mbaknya kan? Suara Naya bergetar. Baskara menunduk, menatap anaknya dengan bingung. Kamu juga lihat? Naya mengangguk cepat. Air mata jatuh di pipinya. Iya ya, dia duduk di sana. Dia nunjuk ke kamar kita. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi mas, ayo kita keluar. Baskara berusaha menenangkan istrinya, meski dirinya sendiri gemetar hebat. Tenang dulu, aku yakin dia mau menyampaikan sesuatu. Menyampaikan apa? Dia bukan manusia mas. Rani hampir menjerit. Baskara menarik nafas panjang. Justru itu. Kalau dia masih muncul terus, artinya ada hal yang belum selesai di rumah ini. Beberapa menit kemudian, mereka kembali masuk kamar. Meski tak ada satupun yang benar-benar bisa tidur. Rani hanya memeluk Naya erat, sementara Baskara duduk di tepi ranjang, matanya tak lepas dari pintu. Hawa kamar makin dingin. Aroma anyir samar tercium lagi, seperti besi berkarat. Mas, aku gak tahan lagi, Rani berbisik. Naya ketakutan tiap malam. Aku juga. Rumah ini jelas ada rahasianya. Kita harus pergi. Baskara menatap istrinya. Kalau kita pergi tanpa tahu apa yang terjadi, gangguan ini bisa terus menghantui. Aku gak mau ada apa-apa sama kalian. Apa maksudmu? Aku rasa perempuan itu gak cuma mau nakutin. Dia menuju ke kamar. Berarti ada sesuatu di kamar ini. Naya tiba-tiba bersuara lirih. Ayah, dia bisik ke aku ya. Baskara dan Rani tersentak menoleh. Apa? Naya menunduk. Suaranya makin kecil. Dia bilang, lihat di bawah. Baskara merinding sekujur tubuh. Ia menatap lantai kamar yang berkarpet tipis. Rani langsung menggeleng cepat. Mas, jangan. Aku gak mau ada apa-apa lagi. Jangan coba-coba gali atau buka apapun di sini. Akan tetapi, Baskara sudah mengambil keputusan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tenang. Baskara jongkok, menyibak karpet pelan. Di salah satu sudut, ada bekas papan lantai yang sedikit berbeda warna, seperti pernah dibongkar. Baskara menelan ludah. Rani, tolong bawa Naya keluar sebentar. Mas, aku tak. Tolong, aku nggak mau dia lihat. Dengan enggan Rani menggendong Naya keluar kamar. Naya menangis pelan, terus berkata, Ayah, hati-hati. Ayah, hati-hati. Baskara menggenggam obeng yang ia bawa dari dapur, lalu mulai mencongkel papan itu. Suara kayu berderit pelan, membuat bulu kuduknya makin berdiri. Setelah papan terangkat, hawa dingin menyeruak lebih kuat. Dari celah itu, samar-samar, ia mencium bau busuk bercampur anyir. Baskara hampir muntah, akan tetapi, ia paksa dirinya untuk menunduk lebih jauh, menerangi celah itu dengan senter ponsel. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ra, suara Baskara tercekat. Tubuhnya mundur pelan dari sisi ranjang. Tangannya bergetar, menunjuk ke kolong tempat tidur. Coba kamu lihat, ada karung di bawah situ. Rani yang baru saja merapikan selimut berhenti. Karung? Karung apaan mas? Baskara menggeleng cepat. Aku gak salah lihat, itu jelas karung goni. Warnanya kusam, kayak udah lama ditaruh di situ. Nafas Baskara mulai tak teratur. Aku juga mencium bau busuk dari arah sana. Rani mendecak, tapi raut wajahnya berubah saat mencium udara di kamar. Hawa anyir menusuk perlahan, bercampur dengan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia spontan menutup hidung. Astaga mas, bau apa ini? Aku bilang kan, ada yang gak beres. Baskara melangkah pelan, berjongkok, mencoba mengintip lagi ke bawah ranjang. Matanya membelalak. Karung itu jelas terlihat. Warnanya pudar kecoklatan, penuh noda gelap yang entah apa. Dari ujung karung, ada cairan kental yang menetes, membentuk noda kehitaman di lantai. Rani mundur. Jangan disentuh mas. Perasaan aku gak enak banget. Baskara menelan ludah. Ia ingin meraih ujung karung itu, tapi tangannya berhenti di udara. Tubuhnya gemetar. Kalau aku gak buka, kita gak akan tahu ada apa di rumah ini. Mas, Rani memegang lengan. Lengan Baskara erat. Suaranya nyaris panik.
Jangan, nanti kalau isinya itu, astaga, aku gak bisa bayangin. Kita panggil orang saja, jangan dibuka sendiri, Mas. Baskara diam. Di satu sisi rasa penasarannya menguasai, di sisi lain ada ketakutan yang menekan dada. Ia menoleh pada Rani, melihat wajah istrinya yang pucat pasi. Oke, kita gak akan buka sendiri. Aku panggil Pak RT atau tetangga, biar mereka lihat juga. Belum sempat ia bangkit, suara lirih terdengar, samar seperti bisikan, keluar dari arah kolong ranjang. Tolong. Baskara dan Rani tersentak menoleh. Mata mereka membesar. Mas, kamu dengar gak barusan? Rani berbisik dengan suara serak. Baskara menegang, jantungnya berpacu kencang. Aku dengar. Mereka terpaku. Dari kolong tempat tidur kembali terdengar suara. Kali ini lebih jelas. Tangisan lirih seorang perempuan bercampur dengan desahan sakit. Sakit, tolong aku. Rani menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan. Baskara mundur beberapa langkah. Tubuhnya kaku. Ia tahu itu bukan hal wajar. Suara itu bukan sekedar gema atau hayalan. Itu nyata. Ra, ayo keluar dari kamar ini sekarang juga. Ia menarik tangan Rani. Mereka berlari keluar, meninggalkan kamar utama. Nafas keduanya memburu. Keringat dingin bercucuran, meski udara rumah begitu dingin menusuk. Di ruang tamu, mereka duduk terengah. Rani memegangi dada. Wajahnya masih pucat. Mas, apa itu barusan? Suara cewek minta tolong, kayak masih hidup. Baskara menggeleng cepat. Nggak mungkin. Itu jelas suara hantu atau entah apa. Ia berdiri mondar-mandir. Aku nggak bisa diam. Kita harus cari tahu. Kalau cuma kita berdua yang tahu, nanti orang kira kita halu. Apa sekarang juga mau panggil tetangga? Rani bertanya dengan suara bergetar. Iya, aku nggak bisa tidur kalau nggak memastikan. Aku ke rumah Pak RT dulu. Belum sempat Baskara melangkah, suara pintu kamar utama berderit keras. Pintu yang tadi sudah ditutup rapat, kini terbuka pelan sendiri. Dari celah pintu, hawa dingin menyembur keluar, membuat suasana ruang tamu mendadak mencekam. Rani menjerit lagi, memeluk lengan suaminya. Mas, tolong jangan biarin aku sendirian. Aku takut, Mas. Baskara menelan ludah. Oke, kita ke rumah Pak RT bareng-bareng, jangan pisah. Mereka pun keluar rumah tergesa-gesa. Malam itu sepi, jalanan gelap hanya diterangi lampu jalan redup. Angin malam berembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Sesampainya di rumah Pak RT, Baskara mengetuk pintu berulang kali. Pak RT, tolong buka, penting Pak. Tak lama pintu terbuka. Pak RT yang sudah setengah baya keluar dengan wajah mengantuk. Loh, Mas Baskara, ada apa malam-malam begini? Pak, kami butuh bantuan Pak. Ada sesuatu di rumah kontrakan itu. Tolong ikut sebentar. Pak RT mengerutkan dahi. Ada apa lah kok mendesak sekali? Rani ikut bicara. Suaranya gemetar. Pak, di kamar utama ada karung goni. Bau busuk sekali di bawah lantai. Dan tadi ada suara perempuan minta tolong dari bawah ranjang. Pak RT terdiam, menatap mereka bergantian. Ekspresinya berubah serius. Bau busuk? Iya Pak. Baskara mengangguk cepat. Saya nggak berani buka sendiri, takut ada sesuatu. Pak RT menarik nafas panjang. Baiklah, saya ikut. Sekalian panggil beberapa warga, biar tidak cuma kita bertiga. Dalam waktu singkat, beberapa tetangga berdatangan, heran dengan keributan tengah malam itu. Ada Pak Bowo, Mas Arif, juga Bu Lastri yang ikut penasaran. Ada apa sebenarnya Mas? Tanya Pak Bowo. Baskara menjawab dengan wajah tegang. Di kamar ada karung. Bau busuknya parah. Saya curiga isinya bukan barang biasa. Semua saling pandang, lalu mengangguk. Baik, ayo kita lihat. Rombongan kecil itu pun berjalan ke rumah kontrakan. Begitu masuk, beberapa orang langsung menutup hidung. Ya ampun, bau apa ini? Ujar Bu Lastri. Baskara menuntun mereka ke kamar utama. Pintu kamar yang tadi terbuka sendiri kini masih terayun pelan. Hawa dingin keluar seperti hembusan kulkas raksasa. Dengan hati-hati, mereka masuk. Lampu kamar menyala redup, cukup memperlihatkan karung goni di bawah ranjang. Semua menahan nafas. Itu dia, kata Baskara lirih. Pak RT maju beberapa langkah, menunduk.
Wajahnya menegang begitu melihat noda kehitaman di lantai. Astaga, ini cairan apa? Baunya busuk. Pak Bowo spontan bersuara. Kayaknya bangkai hewan, Pak. Bisa saja kucing atau anjing mati, terus ditaruh di situ. Tapi kenapa ditaruh di bawah ranjang? Rani cepat menimpali. Wajahnya pucat. Siapa yang bisa tega begitu? Tak ada yang menjawab. Semua terdiam. Hanya suara nafas yang terdengar. Pak RT menoleh pada Baskara. Mas, kita harus pastikan, tapi jangan dibuka sembarangan. Kita angkat dulu karungnya keluar kamar. Baskara mengangguk ragu. Baik, Pak. Dengan bantuan Pak Bowo dan Mas Arif, mereka jongkok, berusaha menarik karung itu keluar dari kolong ranjang. Karung terasa berat. Saat ditarik, aroma busuk makin menusuk, membuat beberapa orang hampir muntah. Cepat bawa keluar, teriak Bu Lastri sambil menutup hidung dengan kain. Karung berhasil ditarik keluar, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Dari dalam terdengar suara seperti benda keras terbentur. Semua terperanjat. Astaga, ini jelas bukan hewan, Mas Arif memucat. Pak RT menghela nafas berat. Kita bawa ke ruang tamu, jangan buka di sini. Mereka pun menyeret karung ke ruang tamu. Suasana tegang. Semua orang berkeringat dingin. Rani memeluk Nyaya yang terbangun dan menangis ketakutan. Baskara jongkok di depan karung. Wajahnya tegang. Tangannya hampir menyentuh ikatan karung, tapi berhenti. Ia menoleh ke Pak RT. Pak, kalau kita buka sekarang, semua harus siap. Bisa jadi ini isinya. Ia tak sanggup melanjutkan. Pak RT mengangguk pelan. Kita buka sama-sama, biar jelas. Baskara menghela nafas, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar meraih simpul karung yang sudah rapuh. Perlahan ia mulai membuka ikatan itu. Mas, buka pelan-pelan. Suara Pak RT bergetar, matanya tak lepas dari simpul karung. Baskara menarik ikatan karung itu. Benang goni tua terputus satu persatu. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung hingga membuat beberapa orang mundur sambil menutup wajah. Ya Allah! Terdengar suara lirih dari Bu Lastri yang sudah memegangi mulut, nyaris muntah. Saat karung terbuka separuh, terlihat sesuatu yang membuat semua orang membeku. Rambut panjang hitam kusut, menempel penuh darah kering. Baskara tercekat, tangannya gemetar hebat. Ia tak berani melanjutkan. Tapi Pak RT mengangguk, memberi isyarat agar dilanjutkan. Dengan sisa tenaga, Baskara membuka lebar karung itu. Seketika jeritan pecah di ruang tamu. Tubuh seorang wanita terpotong-potong, kepalanya terpisah, wajahnya pucat membiru dengan mata setengah terbuka. Tubuhnya termutilasi dalam keadaan mengenaskan. Rani menjerit histeris, memeluk Naya erat-erat agar anaknya tak melihat. Meski Naya sudah menangis keras. Beberapa warga mundur, bahkan ada yang langsung keluar rumah karena tak tahan dengan pemandangan itu. Pak RT berdiri kaku. Wajahnya penuh keringat. Innalillahi, ini pembunuhan, jelas pembunuhan. Baskara masih terduduk, matanya kosong menatap potongan tubuh itu. Dadanya naik turun, tak percaya bahwa rumah yang mereka tinggali menyimpan sebuah misteri seperti ini. Siapa dia? Tanya Baskara, suaranya serak, hampir tak terdengar. Pak Bowo yang dari tadi ikut melihat mendekat, meski wajahnya tegang. Kalau aku tidak salah, ini mirip Ica, perempuan yang dulu tinggal di rumah ini. Rani menoleh cepat. Ica? Iya, timbal Bu Lastri dengan suara bergetar. Ica dulu ngontrak di sini. Dia memang cantik, tapi semua orang tahu dia sombong, arogan sekali sama tetangga. Sering teriak-teriak, suka merendahkan orang. Pak RT mengangguk pelan. Aku juga masih ingat. Dulu sering ada ribut-ribut dari rumah ini. Katanya sama temannya sendiri. Baskara menelan ludah. Berarti dia dibunuh di rumah ini? Ya, sepertinya begitu, jawab Pak RT lirih. Lalu pelakunya menaruh jasadnya di kolong ranjang, berharap tidak ada yang tahu. Astaga! Ia menutup wajah dengan tangan. Semua orang terdiam. Hanya terdengar tangisan lirih Naya yang masih ketakutan. Tak lama kemudian, polisi datang setelah Pak RT menelpon. Mereka segera mengamankan lokasi, memotret, dan membawa jasad Ica dengan hati-hati. Rumah kontrakan itu penuh garis polisi, membuat warga berkerumun di luar dengan wajah penasaran sekaligus ngeri.
Salah satu polisi mendekati Pak RT dan Baskara. Dari keterangan awal, korban memang seorang wanita bernama Ica. Ada catatan laporan orang hilang beberapa bulan lalu. Dengan kuat, dugaan dia dibunuh setelah cekcok dengan temannya sendiri. Temannya sendiri? Baskara mengulang, sulit percaya. Polisi itu mengangguk. Iya, pelakunya perempuan juga. Tapi dari informasi terakhir, dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Sulit dijangkau sekarang. Sementara ini, kasus akan terus diselidiki. Baskara terdiam. Ia menoleh pada Rani yang masih menenangkan Naya. Semua ini terlalu gila untuk dipahami. Malam itu, setelah semua usai, warga pulang dengan wajah pucat. Pak RT menepuk bahu Baskara. Mas, saya paham keluarga kalian tidak mungkin bisa tenang di rumah ini lagi. Kalau saya boleh sarankan, pindahlah segera. Rani langsung mengangguk. Tak butuh waktu lama. Iya Pak, saya nggak mau tinggal di sini lagi. Saya nggak sanggup. Baskara menghela nafas panjang. Besok juga kita keluar dari sini. Malam itu mereka bertiga tidur di rumah Pak RT. Rani masih menangis pelan. Sementara Naya terus terbangun ketakutan. Baskara menatap langit-langit. Pikirannya penuh bayangan wajah pucat Ica yang tadi ia lihat. Namun sesuatu membuatnya makin tak tenang. Sepanjang malam, ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara perempuan. Terima kasih sudah menemukan aku. Baskara merinding hebat. Tubuhnya kaku. Akan tetapi, suara itu kemudian mereda, berganti dengan isakan pelan. Keesokan harinya, jenazah Ica dimakamkan dengan layak. Warga yang dulu tidak suka padanya tetap ikut mengantar, lebih karena rasa kasihan atas nasib tragisnya. Imam kampung memimpin doa dan suasana pemakaman penuh keharuan bercampur ketakutan. Baskara berdiri memandangi nisan baru itu. Dalam hati ia berdoa agar roh Ica tenang. Rani menggandeng tangannya. Mas, ayo, kita sudah terlalu lama terikat sama rumah itu. Aku gak mau lagi. Baskara mengangguk. Mereka pulang dengan wajah lelah. Beberapa hari kemudian, keluarga kecil itu resmi pindah dari kontrakan yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Barang-barang mereka dibawa, meninggalkan rumah yang kini kosong, terbungkus garis polisi, dan menjadi buah bibir warga. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Kontrakan Berdarah yang ditulis oleh Luna Luminosa. Terima kasih untuk penulisnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum.